Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan mengenai program itu mengenai dataset hybrid manufacturing kategori. Pertama-tama kita akan masuk ke Anaconda Prom. Di sini kita akan mengaktifkan Anaconda-nya, lalu kita mengaktifkan database yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke Jupyter Notebook ya. Oke, kita masuk ke Jupyter Notebook. Nah, di sini saya sudah untuk menu awalnya yaitu home. Di sini saya sudah membuat folder mengenai program yang saya buat, lalu dan juga dataset yang saya gunakan. Saya sudah berikan. Nah, jadi kita masuk ke programnya. Nah, untuk deskripsi datasetnya itu ada job ID, mesin ID, application type, material use, processing time, energy consumption, mesin availability, schedule chart, dan juga actual start dan stop status dan juga optimize kategori. Saya di sini menggunakan import library itu import CSV, import NumPy, import Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan juga saya menggunakan konektor yaitu MySQL. Jadi kita running, ya sudah muncul semua library berhasil import, running semua. Nah, di sini kita harus untuk dekonfigurasi dan pembuatan database tabel MySQL. Di sini kita harus mengaktifkan dulu SMPP-nya. Setelah kita aktifkan, baru kita masuk ke localhost. Setelah masuk ke localhost, yang tadi ada di codingan kita copy ke sini. Sebelumnya kita membuat database-nya dulu. Saya menggunakan PKTI, lalu muncul seperti ini. Lalu kita pilih menu SQL, lalu kita copy yang ada di codingan, kita masukkan ke sini, lalu pencet go atau dikirim. Setelah di go, kita akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, baru kita lanjutkan ke codingan selanjutnya. Oke, jadi ke import dataset CSV ke MySQL. Nah, di sini kita harus import dulu. Kita balik ke localhost. Kita mencet menu import. Lalu di sini ada browsernya. Kita pilih dulu dataset yang sudah diberikan. Setelah kita pilih, baru kita bisa lalu muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Ini. Wah, oke, bakal muncul database seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan running. Nah, akan muncul berhasil terhubung ke MySQL. Datanya sebesar 1000. Jumlah data di MySQL juga 1000. Lalu kita masuk ke koneksi database dan fungsi bantuan kiri. Nah, yang tadi setelah kita menunggu, muncullah untuk datanya. Jika sudah muncul seperti ini, berarti data sudah bisa kita jalankan ke program tadi. Nah, yang ini. Kalau sudah muncul seperti tadi, kita bisa jalankan yang ini, lalu kita masuk ke koneksi ini. Kita running. Nah, ini untuk mengetahui bahwa program kita terhubung tidak dengan database yang sudah kita buat tadi. Kita terhubung di sini yaitu namanya tubes PTRT ya. Selanjutnya kita masuk ke ringkasan database dan load ke program Pandas data file. Seperti ini codingannya. Nah, nih untuk hasilnya ringkasan database-nya itu total baris sebanyak 1000, jobnya juga 1000. Lalu ini untuk mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4 dan mesin 5. Ini ada ringkasannya ya. Oke, lanjut ke visualisasi data 7 grafik. Yang pertama tuh ada grafik pertama tuh mengenai distribusi status pekerjaan atau job status. Kita running saja.
Nah, untuk grafiknya seperti ini. Ada yang berhasil tuh yang hijau, yang ada keterlambatan tuh yang kuning, yang gagal tuh ada yang merah. Lanjut kita masuk ke grafik kedua. Running lagi, itu grafik itu status pekerjaan berdasarkan mesin. Ada 5 mesin ya. Ada 5 mesin, yang hijau tuh menyatakan berhasil, kuning itu ada keterlambatan, merah tuh gagal. Ini untuk mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4, mesin 5. Lanjut ke grafik ketiga, kita lanjut lagi. Nah, untuk grafik ketiga itu rata-rata konsumsi energi per jenis operasi. Untuk operasinya ada drilling, activate, grinding, lead, dan milling. Bisa dilihat untuk dayanya paling gede itu ada drilling ya. Paling gede itu ada milling. Untuk grafik keempat, grafik kita tuh mengenai distribusi processing time berdasarkan job status ya. Nah, di sini untuk waktunya kita yang hijau tuh berhasil, yang merah tuh keterlambatan, yang merah tuh gagal, yang kuning tuh adalah ada kayak delay atau keterlambatan. Dan kita juga mempunyai rata-ratanya sebesar 71,4 per menit. Lalu grafik kelima yaitu mengenai distribusi kesediaan mesin per status pekerjaan. Seperti ini, hijau biasa, seperti biasa hijau itu berhasil, kuning itu ada delay, merah itu gagal. Jadi kita masuk ke 6, grafik ke-6. Grafik ke-6 itu adalah mengenai kategori otomasi per mesin. Untuk kategori per mesinnya seperti ini. Lanjut kita masuk ke grafik ke-7 mengenai heat map korelasi antar variabel numerik. Kita masuk ke Sibon ya. Nah, seperti ini heat mapnya. Jadi kebanyakan tuh mendekati angka 0. Dan juga ada beberapa yang minus. Untuk rata tengah-tengahnya masih satu semua. Saya membuat juga ringkasan analisis hasil. Untuk ringkasan hasil analisnya, job status komplit sebesar 67,3%, job status delay 19,8%, job status failed 12,9%, untuk low efisiensi sebesar 65%, moderate efisiensi 18,3%, high efisiensi 16,1%, optimal efisiensi sebesar 6%. Untuk energi tertinggi dimiliki oleh drilling sebesar 8,86 kWh. Untuk energi terendah itu milling sebesar 8,25 kWh. Untuk korelasi processing time dengan energi plus 0,0004. Korelasi energi dengan mesin availability minus 0,720. Kita akan tutup koneksi MySQL-nya setelah kita program semua ini. Lanjut, kita akan masuk ke PPT-nya. Nah, saya akan jelaskan semua programnya. Nah, di sini yaitu analisis dan visualisasi data proses produksi hybrid manufacturing. Saya melakukan Python, MySQL, NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Untuk judul dan tema simulasinya, untuk judulnya yaitu analisis dan visualisasi data proses produksi pada sistem hybrid manufacturing menggunakan Python, MySQL, NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Untuk tema simulasinya yaitu dataset hybrid manufacturing kategori yang sudah diberikan yang berjumlah 1000 data pekerjaan manufaktur hibrida. Hibrida. Selanjutnya, sistem manufaktur menggabungkan proses konvensional yaitu lead, grinding, milling, drilling, dan juga yang modern itu aktif. Selanjutnya kita menggunakan 5 mesin dengan variasi waktu pemrosesan, konsumsi energi, dan ketersediaan mesin. Lanjut, ada data disimpan di database MySQL dan dianalisis menggunakan Python. Tujuan simulasinya yaitu pertama membuat database dan tabel MySQL di MySQL otomatis via Python.
Lalu mengimport, yang kedua adalah mengimport CSV ke MySQL menggunakan execute to many. Ketiga ada statistik deskriptif dengan NumPy. Keempat ada ambil data dari MySQL via feed dan query MySQL. Kelima yaitu membuat 7 grafik visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Keenam, analisis distribusi, korelasi, dan performa mesin. Nah, sini ada code programnya, koneksi MySQL dan import CSV-nya. Pertama ada konversi dan buat database atau tabel. Seperti ini code-nya. Terus import CSV MySQL seperti ini. Terus fungsi feed dan query dari MySQL. Execute many jauh lebih efisiensi dari execute satu persatu karena 1000 baris diimport dalam satu operasi ke MySQL. Lanjutnya ada code program mengenai NumPy dan 7 grafik visualisasi. Sini ada analisis statistik dengan NumPy. Lanjutnya di sini ada daftar 7 grafik yang dibuat. Untuk grafik pertama itu bar chart, itu mengenai distribusi job status. Kedua ada group bar mengenai job status per mesin. Ketiga ada bar chart average energi per operasi. Keempat ada histogram itu mengenai processing time per status. Yang kelima ada box plot mesin availability. Keenam ada count plot mengenai optimasi per mesin. Tujuh ada heat map mengenai korelasi variable numerik. Untuk grafik 1 dan 3 datanya diambil via feed dari MySQL. Keempat, grafik 4 dan 6 menggunakan pandas data frame. 7 menggunakan NP Core dari data MySQL. Untuk hasil simulasi grafik 1 dan 2, untuk grafik 1 itu mengenai distribusi job status. Untuk ini seperti ini yang berhasil ada 673, yang ada delaynya 198, yang gagal 129. Untuk grafik 2 job status per mesin yaitu mesin 1 sampai mesin 5. Nah, di sini yang hijau itu berhasil seperti biasa, kuning itu delay, merah itu gagal. Untuk mesin 1 memiliki keberhasilan tertinggi dan kegagalan terendah. Untuk mesin 4 perlu perhatian jadi karena memiliki fail tertinggi, kegagalan tertinggi, dan untuk mesin 5 mempunyai delay tertinggi atau keterlambatan tertinggi. Jadi memerlukan evaluasi penjadwalan lagi. Untuk selanjutnya ada hasil simulasi grafik 3 dan 4. Untuk grafik 3 mengenai average energi per operasi. Yaitu di sini drilling mempunyai daya energi yang paling tinggi itu sebesar 8,86, dan ada aditif sebesar 8,74, grinding 8,64, lead 8,45, milling yang paling terendah ada 8,25. Untuk grafik keempat mengenai histogram processing time. Ini ada dari 20 menit sampai 120 menit. Kita mendapatkan tengah-tengahnya atau mediannya sebesar 71 menit. Untuk konsumsi energi sangat merata antar operasi, jadi selisih cuma kurang lebih 0,6 kWh. Untuk processing time sendiri itu variasinya, kompleksitas pekerjaannya juga tinggi. Untuk hasil simulasi grafik 5, 6, dan 7. Untuk 5 mengenai box plot mesin availability ya. Berarti semua serupa sih statusnya. Untuk yang grafik 6 convert optimasi per mesin. Ini ada yang merah dulu, kuning to mode, hijau to high, biru to optimize. Untuk yang grafik 7 ada heat map korelasi. Seperti ini untuk grafiknya. Penjelasannya untuk mesin availability, untuk grafik yang kelima serupa semua untuk statusnya.
dan untuk low efisiensi lebih dominan di 65%. Itu untuk yang grafik ke-6. Itu untuk grafik ke-7, korelasi antar variabel mendekati 0. Jadi semua menggunakan variabel independen rata-ratanya. Terus juga ada ringkasan grafiknya, ringkasan hasil simulasi 7 grafiknya, yaitu grafik pertama ada distribusi job status untuk 673 berhasil, 158 delayed, 129 failed. Jadi 32,7% bermasalah. Untuk grafik kedua, job status per mesin, mesin 1 terbaik, mesin 4 mempunyai fail tertinggi, mesin 5 delay tertinggi. Untuk grafik ketiga, average energi per operasi, drilling mempunyai energi tertinggi yaitu 8,86 kWh, sedangkan billing mempunyai energi paling rendah 8,25 kWh, hanya selisih sekitar 0,61 kWh. Dan untuk grafik keempat, histogram processing time, di sini ada distribusi seragam selama 20 sampai 120 menit dan mempunyai rata-ratanya atau mean sebesar 71,4 menit. Untuk post main availability 80 sampai 99% serupa di semua status dan bukan menyebabkan masalah. Untuk grafik ke-6, count float optimasi, low efficiency sebesar 65%, optimasi efisiensi hanya 6 job saja dan itu juga 100%. Untuk grafik 7, headmap korelasi semua sama dengan 0 atau min 0,07 sampai 0,02 dan semua dan dari semua korelasinya menggunakan variabel independen. Nah, sini juga ada analisis lanjutan dan rekomendasi operasional. Untuk mesin pertama itu statusnya baik, masalah utama tidak ada, tapi rekomendasinya ada jadikan benchmark standar performa mesin lain. Varietasnya rendah. Untuk mesin 2 statusnya moderate, jadi masalah utama adalah performanya di batas rata-rata. Rekomendasi tindakannya monitor berkala, tidak perlu efisiensi khusus. Varietasnya rendah. Mesin ketiga moderate juga sama kayak mesin 2, performa rata-ratanya monitor berkala dan tidak perlu efisiensi khusus. Varietas rendah. Dan untuk mesin 4 ini jadi menjadi perhatian untuk jobnya karena mempunyai kegagalan atau fail tertinggi. Promosi perbaikannya preventif, maintenance intensif, cek dan juga cek kualitas matnya. Kualitasnya tinggi, jadi harus diperhatikan lagi. Dan untuk kelima itu ada evaluasinya. Untuk mesin 5 tuh membutuhkan evaluasi saja karena mempunyai keterlambatan tinggi. Dari simulasinya revisi estimasi waktu jadwal dan analisis bottleneck. Jadi harus dianalisis dulu apa yang menyebabkan keterlambatan di mesin 5 tersebut. Untuk kualitasnya terendah. Untuk roadmap-nya meningkatkan efisiensi, optimasi energi kategori. Jadi di low efisiensi itu sebesar 65%, lanjut ke moderate sebesar 18%, untuk di moderate ke high itu moderate ada 18%, turun lagi menjadi 16%. Dan dari high ke optimal. Jadi untuk di high itu 16%, optimal ada 0,6%. Untuk saran pengembangan programnya, pertama ada real time dashboard, kembangkan dashboard monitoring real time berbasis Python atau MySQL dengan auto refresh status siklus produksi, visualisasi status mesin dan job dapat diperbarui otomatis. Kedua ada machine learning, terapkan model verifikasi untuk memprediksi job status berdasarkan parameter input sebelum pekerjaan dimulai. Ketiga ada IoT integrasikan sensor IoT pada mesin untuk mengumpulkan data real time, suhu, getaran, dan analisis ke MySQL, memperkaya dataset untuk analisis yang lebih akurat. Terus memperluas dataset, tambahkan variabel seperti operator ID, shift kerja, usia mesin, dan biaya material untuk mendapatkan analisis yang lebih baik.
komprehensif, dan prediktif. Keempat, yang kelima ada cloud migration, migrasi database ke MySQL lokal ke cloud database, lalu untuk menstabilkan dan accessibility akses aksesibilitas yang lebih baik. Keenam ada web web app visualisasi buat web application berbasis Flix atau plus Plotly Dash untuk menjadikan dashboard interaktif yang dapat diakses tim manajemen melalui browser. Kesimpulannya, pertama tuh ada untuk tersedia 67,3% berhasil dan delete-nya ada 19,8%, failed-nya ada 12,9%. Itu menyatakan bahwa perlunya optimasi penjadwalan ulang. Kedua, ada mesin satu memiliki keberhasilan tertinggi, mesin 4 membutuhkan perhatian khusus karena mempunyai kegagalan tertinggi. Yang ketiga ada processing tim time seragam selama 20 sampai 110 menit dan mendapatkan rata-rata sebesar plus minus 71 menit. Itu variasinya kompleksitas tinggi. Keempat, konsumsi energi merata antar operasi dan tipe operasinya bukan penentu energi. Untuk kelima, mesin availability tidak mempengaruhi status pekerjaan atau menyebabkan masalah lain. Dan yang keenam, efisiensi lebih tinggi untuk menggapai keberhasilan yang lebih tinggi atau optimal 100% komplit. Jadi 6 tuh membutuhkan efisiensi yang lebih tinggi lagi lah. Terima kasih. Untuk dari saya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.